Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariha Siama akan menjelaskan tentang biolistrik yang berhubungan dengan neurotransmitter. Kita mulai dari neurotransmitter. Neurotransmitter ini merupakan zat kimia yang berkomunikasi dan memberikan informasi dari satu sel ke sel yang lain. Banyak jenis neurotransmitter yang sudah dikenal, yang ditemukan dalam bagian atau daerah otak yang berbeda-beda. Nah, pada otak manusia, ini tersusun dari kurang lebih 100 miliar sel saraf otak atau yang disebut dengan neuron. Nah, antar sel saraf ini berkomunikasi melalui mekanisme perantara listrik dan kimiawi. Ya. Nah, kita kembali ke sinyal listrik. Di seluruh membran neuron ini terdapat beda potensial atau tegangan yang disebabkan adanya ion negatif yang lebih di dalam membran daripada di luar membran. Nah, keadaan ini neuron dikatakan terpolarisasi. Ya, ketika ada rangsangan terjadi perubahan potensial sehingga disebut adanya dengan potensial aksi. Ya, disebut dengan potensial aksi, dan potensial aksi ini merupakan metode utama transmisi sinyal dalam tubuh. Nah, sel saraf ini berfungsi tadi, sel saraf ini menerima, menginterpretasikan dan mentransmisikan sinyal listrik. Nah, listrik di sini digunakan untuk mengontrol saraf, otot, maupun organ. Nah, sel saraf tadi, neuron, ada yang disebut ada bagian dendrit, ada badan sel, ada akson. Nah, di sini sudah saya sebutkan tadi bahwa di otak manusia ada kurang lebih 100 miliar sel saraf. Dan salah satu cara berkomunikasi yaitu dengan perantara listrik. Nah, dendrit bagian dari neuron yang berfungsi menerima informasi dari rangsangan atau dari sel lain. Pada dendrit ini dendrit juga ya. Pada dendrit ini terdapat multisensor. Multisensor kalau kita berbicara, ternyata di sini ada berbagai reseptor dari beberapa neurotransmitter. Nah, pada dendrit ini karena ada multisensor, nanti multisensor ini yang kemudian akan mengubah segala rangsangan menjadi sinyal listrik. Setelah dikelola, akson akan menghantarkan sinyal listrik dari badan sel ke sel lain atau ke organ melalui terminal akson. Nah, neurotransmitter di sini saya hanya menyebutkan 5. Sebenarnya sudah banyak neurotransmitter yang ada. Salah satunya adalah asetilkolin, mengatur atensi, memori, rasa haus, pengaturan mood, tidur, memfasilitasi seksual, dan tonus otot. Yang kedua ada dopamin, mengatur fungsi pikiran, mengambil keputusan, mengintegrasi kognisi. Ya, ada yang ketiga ada glutamat, mengatur kemampuan memori dan memelihara fungsi otomatik. Dan yang keempat ada serotonin, ya, mengatur tidur, persepsi nyeri, mengatur status mood, temperatur tubuh, dan marah. Ada yang kelima ada GABA. GABA ini singkatan dari gamma amonium butyric acid, menurunkan arousal, mengurangi agresi, kecemasan, dan aktif dalam eksitasi. Di sini saya hanya menyebutkan 5, sebenarnya neurotransmitter sangat banyak sekali. Nah, kembali lagi tadi ke sinyal listrik. Sinyal listrik di dalam sel-sel saraf ini sangat dibutuhkan. Akan tetapi ada keadaan di mana ketika sinyal listrik ini melebihi batas normal. Pada keadaan-keadaan tertentu, ketika melebihi batas normal, maka terjadi yang namanya epilepsi. Epilepsi adalah suatu kelainan atau penyakit atau kondisi di mana terjadi kejang-kejang yang berulang-ulang atau bisa disebut juga dengan ayanan, ya. Ternyata epilepsi ini adalah terjadi karena ada pelepasan muatan listrik yang berlebihan dan tidak teratur di otak. Nah, sehingga terlihat pada grafik di sini, ini ada
tegangan-tegangan listrik yang melebihi batas normal. Nah, di sini yang menyebabkan terlihatnya ada gerakan-gerakan otot yang tidak bisa dikontrol. Nah, diakibatkan oleh apa? Ternyata adanya ketidakseimbangan antara eksitasi dan inhibisi. Nah, eksitasi berlebihan ini mengakibatkan letupan neuronal yang cepat saat kejang. Sinyal yang dikeluarkan dari neuron yang meletup cepat merekrut sistem neuronal yang berhubungan melalui sinaps, sehingga terjadi pelepasan yang berlebihan. Nah, ini ya. Nah, ternyata kita telusuri lagi lebih dalam. Di sini ada excitatory post sinapsis potensial, ya, atau disebut dengan EPSPS, dihasilkan oleh ikatan molekul pada reseptor yang menyebabkan terbukanya saluran ion Na+ dan Ca+ dan tertutupnya saluran ion K-min ya, yang mengakibatkan terjadinya depolarisasi. Nah, berlawanan dengan EPSPS ini ada namanya inhibitory postsynaptic potential atau disebut dengan IPSS, disebabkan karena meningkatnya permeabilitas membran terhadap ion Cl- dan K- yang akhirnya menyebabkan hiperpolarisasi membran. Eksitasi terjadi melalui beberapa neurotransmitter. Nah, di sini yang banyak diteliti yaitu yang berkaitan dengan epilepsi adalah eksitasi dari neurotransmitter glutamat dan inhibisi dari GABA yang menyebabkan terjadinya adanya kejang yang tidak bisa dikontrol, kejang yang berlebihan tidak bisa dikontrol oleh tubuh kita. Nah, sebenarnya ada beberapa kondisi, ada beberapa kelainan pada tubuh manusia yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan neurotransmitter di otak. Ada Alzheimer, ada epilepsi tadi sudah dijelaskan tadi ya, adanya ketidakseimbangan antara ekstasi dan inhibisi tadi. Ya, di sini ternyata ada GABA tadi yang terlibat di situ. Terus ada hipersomnia, ada insomnia, ada Parkinson dan sebagainya. Ini adalah keadaan-keadaan yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan neurotransmitter di dalam otak manusia. Nah, terima kasih untuk biolistrik neurotransmitter. Akhir kata, jagalah kesehatan, hidup sehat dengan baik, jaga pola hidup kita, tidak sampai stres, agar otak kita bekerja dengan baik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.